anugerah yang paling berharga untuk kita semua. Kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bertemu muka dengan hadirat Bapa yang luar biasa. Mari yuk saya undang keluarga Gregoria, sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita tutup kedua mata kita mau masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Bahkan sampai pada hari ini kami boleh terus di dalam kesehatan, di dalam kekuatan, di dalam berkat marifat yang Kau berikan pada kami bersyukur Tuhan. Kini Tuhan, sebagai tanda ucapan terima kasih kami mau bersorak, kami mau bernyanyi, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati, buka telinga, buka pikiran kami Tuhan. Sebagai seorang anak, seorang hamba dan seorang murid di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Yes, haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri, kita mau katakan. Kita mau bersorak-sorai demi nama Tuhan. Kita mau muliakan nama Yesus yang luar biasa sekali. Haleluya. Yes. Mari semua siap-siap kita mau katakan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yesus, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi dinyatakan lebih dahsyat lagi dari lubuk hati kita. Haleluya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yeay. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. 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 Kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan diri kita untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi. Kita mau mengatakan bahwa setiap hati kita tenang sebab Engkau selalu beserta kita. Amin Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyanyikan pujian ini. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Sebab Tuhan memimpin langkah setiap Tuhan memimpin langkah hidupku. Di
Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Kita mau menyatakan lagi dari awal. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah setiap hati kita, sebab tangan kita dipegang oleh Tuhan. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. mari kita sama-sama menyembah Dia. Tangan-Mu yang teguh Tuhan, yang memegang hidup kami. Engkaulah Bapa, Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Yesus Kristus nama-Mu Tuhan. Engkaulah Bapa, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami satu-satunya. Dengan tangan-Mu yang kuat, dengan tongkat dan gadamu, Engkau memimpin kami tetap di jalan-Mu yang benar Tuhan. Sebab Engkaulah Bapa, gunung keselamatan kami, kota benteng perisai kami, Alfa dan Omega Bapa. Oh, kami tinggikan Engkau, sebab Engkau yang layak Tuhan untuk kami sembah sujud. Sebab nama-Mu Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. El Shaddai Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang selalu berhasil. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Kau tahu segala apa yang dalam hati kita. Kau tahu segala permasalahan kita. Yes Tuhan. Kau yang lebih tahu
cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu Cara untuk setiap membuka jalan-jalan kita. cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti Tuhan. Engkau yang lebih mengerti Cara untuk setiap menolong setiap hidup kita. cara untuk menolong hidupku. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Percaya Kau Tuhan yang tak Ku pernah percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. menepati setiap janji-janji-Mu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang tidak akan pernah gagal di dalam hidup kami. Mungkin keadaan, mungkin saudara, mungkin keluarga kami boleh mengecewakan kami Tuhan, tapi kami tahu satu hal, Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan, Yes, tidak amin. pernah lalai dan tidak pernah terlambat. Yes, Engkaulah iya dan amin, Alfa dan Omega kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami selebar-lebarnya, jadikan hati kami menjadi ladang yang subur, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, benih-benih itu tertanam, terkubur dan bertumbuh dan berbuah Tuhan. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Shalom, shalom, selamat malam jemaat GB Gregory yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua diberkati Tuhan luar biasa dan kasih setia Tuhan tidak berkesudahan untuk kehidupan setiap kita. Sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya undang kita bersatu hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan Tuhan di setiap hari kami Tuhan, bimbingan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Kau berkati firman yang kami dengarkan Tuhan.
supaya firman ini bisa berakar, bertumbuh, berbuah di hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau yang pimpin Tuhan dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah kuasa kebangkitan. Masih dalam suasana Paskah, dan belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Biarlah di momen tahun ini Tuhan berkati setiap kita semua, dan biarlah kebangkitan Kristus yang kita rayakan di tahun ini terus membuat kerohanian kita terus bangkit, pengharapan kita bangkit, iman kita bangkit, dan kita semua bisa bertumbuh dan berkenan kepada Tuhan. Dan judul khotbah saya pada malam hari ini, sekali lagi saya mau bacakan kuasa kebangkitan. Saya ambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ke 11. Demikianlah firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ketika Paulus menuliskan surat ini, Paulus sedang dalam tahanan, dan dia berikan surat ini kepada jemaat di Filipi. Yang Paulus kemukakan adalah yang dia kehendaki. Yang Paulus kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kalau kita hanya mengenal Dia dan tidak mengenal kuasa kebangkitannya, kurang sempurna rasanya. Tapi kita perlu untuk mengenal Dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Yesus. Bukan sebagai sekedar sosok agama, bukan cuma sekedar sebagai sosok yang pernah hidup, tapi Yesus ini pernah mati dan tidak berhenti dari kematian. Yesus bisa mengalahkan maut dan Dia bangkit di hari yang ketiga. Dan Paulus bilang yang Paulus kehendaki ialah mengenal Dia. Dan Paulus mengajak untuk jemaat Filipi juga belajar untuk kita mau mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Siapa itu Dia? Nah, saya mau jelaskan dulu siapa itu Dia. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang 9 sampai ke 11 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, D-nya huruf besar, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia itu adalah Yesus Kristus yang Paulus kehendaki supaya hari ini kita mengenal Yesus. Tidak cuma sekedar mengenal Yesus, tapi kita juga mengetahui dan mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya ini kita harus garis bawahi, karena kuasa kebangkitan Yesus bukan cuma sekedar Dia bangkit dari kematian, tapi Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan dosa-dosa kita. Dia turun ke alam maut untuk menyelamatkan kita semua. Yang tadinya kita bagian dari maut karena kita berdosa, karena kita memberontak, karena pemberontakan kita, upah dosa itu adalah maut. Yang harusnya kita mati, kita binasa, kita beroleh hidup yang kekal karena kematian dan kebangkitan dari Kristus itu. Karena setiap kita yang harusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kenapa Paulus menghendaki supaya jemaat di Filipi, dan hari ini kita baca firman ini, jemaat GB Gregorio, kenapa Paulus mau supaya kita mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya? Karena dalam kuasa kebangkitannya itu, dalam kuasa kebangkitannya ada hal-hal penting yang akan mengubah kehidupan orang percaya, yang akan mengubah kehidupan setiap anak-anak Tuhan, yang akan mengubah kehidupan setiap murid-murid Kristus. Ada apa di balik kuasa kebangkitan Kristus?
Di sini catatan saya ada 3 hal. Ada 3 hal arti dari kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa Yesus menggenapi setiap firman-Nya. Amin. Haleluya. Arti pertama dari kebangkitan Kristus adalah kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa Kristus menggenapi, bahwa Yesus menggenapi setiap firman-Nya. Jauh dari sebelum kejadian Yesus bangkit, jauh dari kejadian Yesus disalib, banyak nubuat-nubuat. Salah satunya saya mau katakan di Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 dikatakan, dan Yesus berkata anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dikatakan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Lukas pasal 9, masih jauh sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus mati, sebelum Yesus dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sudah tahu bahwa hidupnya memang harus diberikan untuk setiap kita. Bahwa kematian Kristus, kebangkitan Kristus itu bukti bahwa dia harus menggenapi firman Tuhan. Dan firman Tuhan ya dan amin. Bukan sekedar tulisan, bukan sekedar kata-kata, tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Harus digenapi dan harus tergenapi. Lagi di Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ke 5 dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat, Yesaya pasal 53 ayat yang keempat dikatakan tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, karena kesalahan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kuasa kebangkitan Kristus memiliki arti bahwa Yesus menggenapi setiap firman-Nya. Kalau firman Tuhan malam hari ini kita baca, ya dan amin, firman ini akan menggenapi, akan tergenapi, akan bekerja dan akan kita rasakan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, setiap kita yang hari ini, malam hari ini, engkau sedang dalam kelemahan, engkau sedang dalam kesakitan, ketidakberdayaan, saya mau katakan pada malam hari ini, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita terima firman Tuhan ini. Firman Tuhan akan digenapi. Dan firman Tuhan pasti digenapi. Ini merupakan bukti. Kristus bangkit, arti firman Tuhan udah bilang, Kristus bakal bangkit. Nah, Kristus bakal bangkit. Kalau firman Tuhan bilang, hari ini penyakit kita ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, dan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Kalau kita terima firman ini, ya dan amin. Yes, aku percaya. Maka malam hari ini kita yang dalam kelemahan, kita sedang dalam kesakitan, kita pasti sembuh. Haleluya, 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 amin. Ya, arti dari kebangkitan Yesus, arti dari kebangkitan Kristus, firman Tuhan yang tergenapi. Oleh sebab itu, jangan pernah sekali-kali kita lalai akan kebenaran firman Tuhan. Setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengarkan, ya dan amin, firman ini akan bekerja. Firman ini akan beracara dan akan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Ya, akan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Karena orang percaya beda. Orang Kristen spesial. Kita punya Bapa, kita punya Yesus yang dia bisa mengalahkan maut, yang dia bisa bangkit, dan firman yang dia keluar dari mulutnya akan digenapi. Oleh sebab itu firman yang kita baca pada malam hari ini, firman yang kita baca setiap hari. Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat suka sekali baca firman Tuhan, firman yang kita baca akan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu percaya, yakin, sungguh-sungguh kita mau baca firman Tuhan.
maka firman itu akan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, apa arti kebangkitan Kristus? Yang kedua, kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa Dia berkuasa atas segala-galanya. Kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa Dia berkuasa atas segala-galanya. Yesus berkuasa atas segala-galanya. Yesus bisa buka jalan saat tiada jalan. Bisa melakukan hal yang tidak mustahil, mungkin mustahil bagi manusia. Manusia bilang gak mungkin, tidak mungkin, tidak ada jalan. Tapi kalau bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, pasti ada jalan. Kalau Tuhan bisa buka jalan di gurun pasir, Tuhan bisa berikan air bersih di gurun pasir, Tuhan juga bisa berikan kehidupan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Surat ini ditulis dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Ketika itu jemaat pada satu jemaat di Filipi sedang dalam masa-masa kesukaran, sedang dalam masa-masa ketidakberdayaan. Ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, Paulus mau setiap jemaat Filipi ini mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya. Karena dalam mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, kita tahu bahwa Allah kita Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Bukan cuma di dunia orang hidup, tapi Yesus berkuasa di dunia orang mati. Di bawah kolong langit, di atas langit, Yesus berkuasa atas segala-galanya. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita sedang dalam kesukaran, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Allah kita, Yesus berkuasa atas segala-galanya. Ia bisa memindahkan gunung, Ia bisa meratakan tembok. Haleluya. Amin, amin, amin. Kebangkitan Kristus merupakan bukti Ia berkuasa. Yesus berkuasa atas segala-galanya. Atas segala ciptaannya Yesus berkuasa. Yeremia pasal 32 ayat 17 dikatakan, Tuhan sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan kekuatanmu yang besar, dan dengan lenganmu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Firman Tuhan bilang, tiada suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bisa buat Abraham umur 100 tahun punya anak, Tuhan bisa buat Maria yang tidak disentuh laki-laki bisa melahirkan anak. Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Tuhan juga hari ini, malam hari ini, akan memulihkan setiap kita. Engkau sedang dalam kelemahan, engkau yang sedang dalam kesukaran, engkau yang sedang dalam ketidakberdayaan. Percaya Kristus. Percaya akan kebangkitan Kristus. Kenal Yesus dengan kuasa kebangkitannya. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Kalau Dia yang mati bisa bangkit, segala ketakutan manusia yaitu maut bisa dikalahkan. Apalagi sakit penyakit kita, apalagi pergumulan keuangan kita, apalagi masalah kehidupan setiap kita. Tuhan pasti buka jalan. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya mau ajak kita, kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa Dia berkuasa atas segala-galanya. Berkuasa atas segala-galanya. Dan tiada suatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Yang ketiga dan yang terakhir, kuasa kebangkitannya merupakan kebangkitan Kristus merupakan kebangkitan juga bagi orang percaya. Membuat hidup kita berbeda dari dunia ini. Membuat hidup kita berbeda dari orang lain. Membuat hidup kita semakin luar biasa. Karena apa? Ada jaminan. Kalau Yesus yang kita sembah bisa mengalahkan maut, kita takut apa? Siapa lawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Dia yang bisa mengalahkan maut, Dia yang bisa mengalahkan kuasa jahat, Dia yang bisa menghancurkan dosa, Dia bisa mengampuni dosa setiap kita. Dia bisa membuat kita tadinya binasa beroleh hidup yang kekal. Kita memegang teguh firman Tuhan, kita memegang teguh Yesus, kita percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu kita pun akan dibangkitkan. Kita pun memperoleh potensi yang sama sebab Dia Bapa kita. Kebangkitan Kristus merupakan kebangkitan orang percaya. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya menggarisbawahi, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya kematian Yesus menghidupkan setiap kita, untuk supaya kita mematikan keinginan daging kita, mematikan zona nyaman kita, kita mematikan kebiasaan buruk kita, supaya kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kebangkitan Kristus merupakan kebangkitan orang percaya. Karena kita yang tadinya mau mematikan kedagingan kita, kita hidup kembali. Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, bukan kedagingan ini yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Tuhan yang hidup di dalam kita, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Kita akan lebih luar biasa lagi. Kenapa begitu? Karena kebangkitan Kristus. Dia mati, dia bangkit, dan dia bangkit menghidupi kehidupan kita. Kita yang tadinya biasa, kita harus jadi yang luar biasa. Kenapa? Karena ada Kristus. Karena ada Kristus. Ketika Yesus mati, dia bangkit, dia naik ke surga, akan dicurahkan yang namanya Roh Kudus. Penghibur setiap kita, pembimbing setiap kita, yang akan buat hidup kita semakin luar biasa. Kita juga memiliki kuasa dari kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan merupakan kebangkitan Kristus, merupakan kebangkitan juga bagi orang percaya kepada Tuhan. Kita malam ini mau percaya kepada Tuhan? Haleluya. Mau percaya kepada Tuhan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kenal dia, kuasa kebangkitannya. Kenal Tuhan, kenal kuasa kebangkitannya, maka kuasa kebangkitan itu akan menaungi setiap kita. Kita percaya bahwa firman yang kita baca bukan cuma sekedar tulisan, tapi firman itu akan digenapi. Kita percaya bahwa Kristus yang kita sembah, dia berkuasa atas segala-galanya. Dan kita percaya juga kebangkitan Kristus merupakan kebangkitan orang percaya, kebangkitan setiap kita. Kita jadi mengerti, semakin kita paham ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi kita hidup gak usah pusing lagi. Kita harus hidup menghidupi kebenaran firman Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup baik kepada semua orang, hidup maksimal terhadap yang lain. Itulah kehidupan orang percaya. Menjadi berkat, diberkati untuk memberkati setiap orang. Kesimpulan khotbah saya pada malam hari ini, kuasa kebangkitan adalah pengharapan. Membuat kehidupan orang percaya punya pengharapan, punya jaminan, punya keselamatan yang luar biasa. Dan kita akan jauh lebih baik lagi ketika kita percaya kepada Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dan kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas kuasa kebangkitanmu Tuhan. Karyamu Tuhan di kayu salib. Kebangkitanmu Tuhan menghidupi setiap kami semua Tuhan. Kami yang sedang dalam kesukaran, kami yang sedang dalam kesusahan Tuhan, kami mengerti betul Bapa, bahwa ketika Engkau bangkit Tuhan, Engkau bangkit di kehidupan setiap kami Bapa, untuk membuat hidup kami semakin luar biasa Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan kami beruntung punya Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah kuasa memenaungi setiap kami Bapa. Seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hari ini malam hari ini sedang menyaksikan ibadah streaming ini Bapa, Kau berkati setiap kami semua Bapa. Engkau yang sedang dalam kelemahan, Engkau yang sedang dalam kesusahan, kesukaran, pada malam hari ini Tuhan berikan jalan keluar yang luar biasa. Sehingga dari lidah kita mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Bagi Dia segala kemuliaan dan hormat. Pada malam hari ini, secara khusus saya mau berdoa untuk rekan hamba Tuhan kami Pak Pendeta Jatah, yang hari ini sedang terbaring sakit. Bapak Kau yang sembuhkan dia Tuhan. Bapak Kau yang pulihkan dia Tuhan. Kau yang buat pada malam hari ini ada mukjizat-Mu yang terjadi dalam kehidupan Pak Jatah Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan. Kau berkati Bapa. Biarlah Tuhan, dengan kejadian ini Bapa, kami mau Tuhan nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Berikan kesembuhan buat Pak Jatah Tuhan.
Berikan kekuatan kepada Pak Jata Tuhan. Berikan juga, berkati juga Tuhan untuk istrinya Bu Ike yang begitu setia menemani Pak Jata. Kau berkati pasangan ini Bapa, keluarga ini Bapa. Aku berdoa di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Berdoa di dalam nama Yesus pemulihan terjadi. Dan seluruh jemaat Gregorio yang hari ini sedang dalam kesakitan, yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesukaran. Aku berdoa di dalam nama Yesus ada kekuatan daripada Tuhan mengalir dalam setiap keluarga. Biar Tuhan berkati setiap kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih jemaat Tuhan dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang Tuhan, dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.